Kembali lagi dengan aku di channel Metsuki Indonesia. Bagian mana kabar ente? Ente semua sehat? Dan pada video kali ini kita akan membahas alur cerita Ultraman 3. Siapa yang tidak tahu Ultraman 3? Aku yakin pasti kalian semua tahu dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke dalam cerita Semongko. Tonton juga alur cerita, film lainnya link di deskripsi oke. Film dimulai dengan berlatarkan waktu awal abad ke-21. Tampak sebuah meteor yang sedang menuju bumi dan terjatuh ke tengah laut. Sebuah markas mengirimkan satu pesawat ke Mongolia. Dengan pilotnya adalah Daigo dan Rena yang menemukan seekor kaiju dan berhasil mengusirnya. Dijelaskan ada sebuah organisasi bernama TVC yang bertugas menyelidiki berbagai fenomena aneh yang terjadi di bumi. Dengan divisi khususnya yang bernama Gate. Mereka sedang membuka meteor yang jatuh di awal yang ternyata itu adalah meteor buatan. Dan terdapat sebuah piramida yang menampilkan hologram seorang wanita tua. Setelah diterjemahkan, wanita itu mengenalkan diri sebagai user dan menyampaikan bahwa akan ada musibah besar yang mengancam bumi. Dengan ditandai munculnya dua ekor kaiju bernama Golzu dan Melba, yang mana untuk menghentikannya mereka harus membangkitkan raksasa bernama Tiga. Sebelum menjelaskan caranya, hologram tersebut tiba-tiba mati. Beberapa anggota sempat tidak mempercayai wanita hologram namun Daigo bersikeras mengatakan bahwa itu benar dan tiba-tiba ada laporan kemunculan kaiju baru yang disinyalir sebagai Melba, disusul oleh lokasi raksasa Tiga yang juga telah ditemukan. Beberapa anggota Gaspon diluncurkan menuju lokasi itu. Bego mendengar panggilan aneh yang mengadakannya ke suap piramida. Raksasa disusul oleh teman-temannya. Sementara kedua kaiju tadi juga sedang menuju tempat Bego dan teman-temannya yang memasuki piramida menemukan tiga buah patung raksasa yang salah satunya bernama Tiga dan harus dibangkitkan. Namun Golze dan Melba yang semakin memaksa mereka untuk pergi. Sementara patung raksasa sedang dihancurkan. Kedua kaiju Daigo yang tak tahan melihat itu langsung menyerang mereka. Pesawatnya jatuh dan Daigo tidak dapat keluar tubuhnya bercahaya dan memindahkannya ke patung raksasa terakhir yang akhirnya bangkit melawan Golzo dan Meloa. Setelah menyesuaikan warna tubuhnya dengan kemampuan kedua, kaiju Tiga berhasil mengusir Golzo dan mengalahkan Meloa. Di akhir Daigo ternyata masih hidup dan di dalam pesawat ia mendengar perkataan user yang terpotong, yaitu Daigo yang harus bergabung dengan raksasa bernama Ultraman 3 dan muncullah sebuah artefak bernama Sparklens yang akan membantu Daigo untuk berubah. Keesokannya terjadi keanehan di tempat pertambangan di mana ada banyak penambang yang menjadi batu di dalam gua dan membuat divisi harus turun tangan untuk menyelidiki kejadian itu, di mana para penambang yakin bahwa penyebab dari semua itu adalah seekor bernama Gakuma yang berdiam di dalam tanah. Beberapa anggota TVC yang sedang berada di dalam gua diserang menjadi batu dan satu-satunya yang selamat langsung melaporkan kejadian tersebut di berkas yang menerima laporan adanya. Kaiju langsung mempersiapkan beberapa kendaraan dan pesawat yang dilengkapi senjata khusus bernama Godswind. Nama itu akan memerlukan waktu komandan TVC yang datang ke TKP mendapat informasi dari para penembak yang mengatakan bahwa J. Akuma memiliki satu tanduk. Ada juga yang mengatakan dua tanduk. Di markas Yazumi sedang menjelaskan pada Daigo tentang form yang digunakan Ultraman 3, yaitu power type yang lebih berfokus pada kekuatan dan skill yang lebih berfokus pada kecepatan. Untuk mendapat informasi lebih lanjut, Yazumi berusaha mendapatkan pesan dari user yang hilang. Namun anehnya ternyata hanya Daigo yang bisa mendengarkan pesan yang hilang tersebut. User yang menjelaskan bahwa Daigo adalah orang yang spesial karena ia adalah Ultraman 3. Dibuktikan dengan Sparklens yang dimilikinya. Bayu yang tidak terima melempar benda tersebut namun ditemukan oleh Yazume dan diambilnya kembali. Kapten Iruma melaporkan bahwa kaiju telah menyerang sedangkan Godswind belum selesai dirancang. Karena itu Reina dan Mutakata memutuskan untuk langsung lain menuju tempat kaiju namun berada. Sayangnya berhasil dijatuhkan sebelum sempat diserang. Godswind yang sudah dimodifikasi akhirnya tiba dan menyerang Kakuma yang langsung menghancurkannya. Namun ternyata masih ada Kaguma lainnya memiliki dua tanduk muncul dan menyerang semua orang. Di sela-sela itu Lego pun berubah menjadi Ultraman 3 dan melawan kaiju tersebut. Walaupun awalnya sempat kesulitan, diubah menjadi batu 3 dengan From Power TP, akhirnya bangkit dan langsung mengalahkan Gakuma dengan serangan finishernya.
Di berkas DJ mengusulkan pendapatnya bahwa kalau kaiju saja memiliki nama, raksasa cahaya hanya dipanggil raksasa saja? Kenapa tidak diberi nama Ultraman 3? Yang akhirnya disepakati oleh semua orang. Keesokannya, Kapten Iruma yang sedang diwawancarai di sebuah berita lokal menjelaskan ke semua orang bahwa Ultraman 3 ditetapkan sebagai raksasa yang berpihak pada mereka. Namun terjadi keanehan pada pembawa acara yang seperti sedang kerasukan dan mengatakan bahwa bumi akan diperbaharui dengan api surga dan semua manusia harus patuh pada Kiria. Setelah itu, Kapten Iruma yang sudah keluar dari gedung menyaksikan sendiri gedung lain hancur karena sebuah ledakan. Terjadi konflik internal di mana ada anggota yang tidak setuju dengan pernyataan Kapten Iruma yang menetapkan Ultraman 3 sebagai sekutu. Getes yang menyelidiki ledakan gedung tadi menemukan fakta bahwa ledakan itu terjadi dengan disengaja oleh seseorang, dan tampak juga bahwa Kapten Iruma sedang banyak pikiran. Dan tiba-tiba ia ditemui seseorang yang mengaku sebagai Kirian, di mana ia menyuruh manusia untuk dan sebentar lagi akan ada ledakan susulan di suatu tempat. Benar saja sebuah gunung akhirnya meledak, dan hal itu membuat Kapten Iruma semakin putus asa. Namun Daigo diam-diam mengikutinya dengan sidik jari pada foto yang sebelumnya dia kiri. Kapten Iruma sampai pada sebuah rumah dan mendapat bahwa penghuni rumah itu bernama Mitsuo Itahashi yang telah tiada 3 tahun yang lalu. Tiba-tiba, Alin Kirai pun muncul dan berusaha menyerang Kapten Iruma. Ia mengatakan bahwa mereka telah datang lebih dulu. Ultraman 3 yang malah lebih diakui. Tiba-tiba Daigo datang dan menyelamatkan Kapten Iruma karena semua orang di tempat itu harus segera dievakuasi setelah misi akan dijalankan. Dan hampir semua orang telah pergi. Daigo melihat Kapten Iruma sedang berjalan sempoyongan dan langsung menyelamatkannya dengan berubah menjadi Ultraman dia. Kemunculan dari 30 disambut oleh Alin Kiriloid yang tampak marah padanya karena merekalah yang lebih dulu sampai ke bumi menunggu untuk memimpin para manusia bodoh. Dan menurut mereka, kehadiran Ultraman 3 adalah sesuatu yang kurang ajar dengan berubah ukurannya menjadi raksasa. Pertarungan 3 melawan Alin Kiria pun terjadi. Cep. Cep. Walaupun awalnya sempat kesulitan, 3 yang menggunakan Fromski, tapi akhirnya berhasil mengalahkan Alin Charizard. Keesokannya, Daigo dan Shinzo yang sedang bertugas membicarakan pesawat peneliti Jupiter yang telah hilang baru-baru ini. Dan tiba-tiba mereka menemukan objek yang mengarah ke salah satu departemen pengembangan Stella. Para anggota Guts pun menyerang kayu yang tersebut tampak sedang mengincar energi di tempat bahkan itu merusak sistem keamanan yang namun ada. Karena rudal yang ditembakkan oleh Guts itu pun memutuskan mereka untuk menjelaskan bahwa orang yang bisa mengakses keamanan di sistem itu dalam kurung kaji harusnya hanya si pencipta yang adalah Dr. Zaki, salah satu orang yang hilang di pesawat Jupiter 3. Di markas Kapten Iruma juga mendapat laporan bahwa ada orang yang melihat salah satu pilot dari pesawat Jupiter 3 yang sebenarnya belum kembali ke bumi. Di sisi lain, Shinjo tampaknya adalah orang yang paling antusias mengatasi masalah mereka kali ini. Dan ternyata itu dikarenakan ia punya pengalaman ditinggal keluarga karena misi di markas. Dengan meneliti salah satu bagian dari kaiju tadi, menemukan adanya fragmen yang berasal dari Jupiter 3. Namun belum jelas apa penyebabnya. Chiazumi yang berusaha mencari informasi akhirnya mendapatkannya dari pesan yang dibuat oleh Dr. Izaki, salah satu pilot Jupiter 3. Tampak dari pesan yang ditinggalkan, Jupiter 3 yang akan segera mengorbit tiba-tiba diserang oleh sebuah energi yang berubah mereka menjadi pisau dan akan menuju bumi mencari energi jauh lebih besar. Setelah mendapatkan izin, pun bersiap untuk menyerang si kaiju, di mana Shinjo adalah satu-satunya orang yang tampak tidak setuju dengan keputusan itu. Namun dengan tekadnya sebagai anggota ia pun menyingkirkan perasaannya itu. Namun pesawat Daigo dan Shinjo sempat diserang dan terjatuh, sehingga Daigo berubah menjadi Ultraman 3 untuk melawan si kaiju. 3 yang menggunakan power tap berusaha mengalahkannya. Namun anehnya, finisher yang digunakannya tampak meleset dan tidak mempan. Yang menyadari sesuatu, meminta foto keluarga dari ketiga astronot Jupiter 3 dengan tujuan mengembalikan kesadaran dari ketiga astronot tersebut. Akhirnya tubuh kaiju berhenti bergerak sehingga dapat dihancurkan dan Tiga Cahaya yang adalah ketiga astronot Jupiter 3 yang terbang keluar angkasa. Keesokannya, Bunda Kata tampak sedang melihat berita bahwa ada bangkai seekor keju yang terdampar. Di pantai pasukan Tivessimon mengirimkan Guts untuk menyelidiki keju tersebut. Sedangkan di mereka memutuskan untuk mengangkut tubuh keju dengan menugaskan Daigo dan Rena dalam misi ini. Proses pengangkutan pun dilakukan. Namun tiba-tiba tali yang ditancapkan ke tubuh keju dan lepas, membuatnya terbangun.
Ternyata tujuannya adalah tempat penyimpanan gas. Alam yang tidak jauh dari sana. Dagon Shinjo pun bergerak menghentikannya. Namun rudal yang diluncurkan malah dapat diserap oleh tubuh Zikajo. Mereka tak memutuskan untuk membuat jebakan dengan aluminium jamun dan menembak dengan serangan yang sukses melelahkan tubuh Zikajo. Tapi ternyata keju ini mampu meregenerasi tubuhnya sehingga Gods memutuskan untuk memindahkan tabung gas alam yang ada di tempat itu tubuh Zikajo agar ia tidak dapat beregenerasi lagi. Namun sebelum sempat melakukannya, leher Zikajo memanjang dan berusaha menangkap arena tabung gas yang dibawanya. Begopung berubah menjadi Ultraman 3 dan melawan Zikajo. Walaupun awalnya sempat kesulitan menyerang dengan kosannya ke perut kaiju dan berhasil menghancurkannya, hari berhenti. Muncul sebuah awan misterius di atas langit, disusul oleh beberapa anggota TVC yang menyelidiki kejadian dengan salah satunya adalah Mizuno yang adalah mentornya Hori. Namun tiba-tiba pesawat mereka diserang oleh objek bermata dari dalam awan. Tak lama, Hori mendapat kabar bahwa pesawat mereka telah hilang kontak. Dan Daigo yang telah ditugaskan ke TKP menemukan awan misterius. Yang tak lama kemudian ia pun hilang kontak dari dan Shinjo yang menemukan sebuah kepompong raksasa di bawah mereka memiliki beberapa fragmen dari pesawat yang digunakan Profesor Mizuno tali. Kepompong itu pun memunculkan seekor keju bernama Gazor yang langsung diserang Rena dan Shinjo untuk membuka kesempatan menyebarkan Lego di markas. Hori seperti menyadari sesuatu, yaitu si kaiju yang sebenarnya hanya dengan mereka. Setelah berjuang keras, ia pun menemukan alat komunikasi yang bisa digunakan, namun hanya dari jarak dekat. Sementara itu, Reina tampak khawatir dengan Daigo yang sepertinya sudah semakin sadar dan Hori yang sudah mendekati. Gazor akhirnya berhasil berkomunikasi. Namun yang anehnya adalah bahwa teman adalah sesuatu yang harus dimakan, sehingga Hori sedang dalam bahaya besar. Telah mengaku sebagai teman dari Gazor. Bego yang mendengar teriakan pun sadar dan berubah menjadi Ultraman 3 untuk menghadapi Gazor. Sempat ditipu, Tiga malah digigit oleh Gazor karena ia menganggap bahwa Tiga adalah temannya juga. Dengan menggunakan Fromsky Tag, Tiga sempat kejar-kejaran dengan Gazor, diakhiri dengan finishernya yang akhirnya berhasil menghancurkan kaiju tersebut. Hari berganti, di mana ada objek misterius yang ke arah salah satu satelit militer PESI dan berpotensi menghancurkannya. Komandan di markas pun memerintahkan salah satu pembina di satelit itu untuk menghancurkan, yang ternyata orang ini memiliki hubungan dengan Rena bernama Janas. Namun tiba-tiba saat ingin memasuki bumi, pesawat yang digunakannya diserang dan terjatuh ke hutan. Hal itu membuat langsung mempiloti Gaswing untuk menuju TKP. Ternyata Yanes masih hidup dan memberikan yang sebenarnya ditujukan pada Rena 13 tahun yang lalu pada temannya. Namun tiba-tiba Alin datang dan menyerang temannya hingga terbakar. Itu mengatakan bahwa ia datang dengan tujuan membalaskan dendam teman-temannya yang diserang oleh Yanas. Anggota gas yang lain pun diturunkan, di mana Daigo diberi tugas khusus untuk mengatasi sedangkan Yanes yang ditangkap diambil beberapa memorinya, yang mana salah satunya adalah ingatan tentang tempat Rena. Reina sudah ditemui oleh Daigo. Namun tiba-tiba Alin tadi datang untuk menculik Reina dan menggantikan posisi Yanas, yang ternyata Alin itu membalas dendam dengan cara yang sama karena Yanas setelah menyiram keluarganya di pesawat tadi. Namun akhirnya Daigo dan anggota yang lain pun tiba dan mendapatkan seperti mereka biasa. Bego pun berubah menjadi Ultraman 3 untuk menghadapi